demam anti korupsi sudah berkembang. Nah, tantangannya adalah bagaimana memelihara ekspektasi publik bahwa demam ini bukan hanya perlu demam saja, tapi ini bisa betul-betul bisa menjadi obat, bisa menjadi virus yang bisa menaklukkan korupsi. Pak Bambang, tadi rasa terima kasih juga disampaikan oleh Pak Bambang untuk teman-teman ICW. Dan Bambang, seluruh yang hadir hari ini, harusnya kalau pejabat melaporkan kekayaan, itu harus ditanya, kamu punya rumah 10, mobil 10, bayar pajaknya mana, buktinya mana gitu loh. Nah sehingga lapangan tanding kita itu jadi rata. Nggak mungkin seorang anak yang idealis, seorang tokoh agama atau tokoh masyarakat yang idealis diadu dengan mantan koruptor atau koruptor. Nah ini yang membuat siapapun yang jadi pejabat, terjadilah demokrasi kita tanpa korupsi. Karena harus kita akui, nggak ada orang baik di dunia ini. Kalau ada orang baik di dunia ini, Tuhan nggak turunkan nabi, kira-kira gitu. Jadi semua orang itu tidak ada yang imun terhadap korupsi sebetulnya. Makanya sistem harus kita buat. Nah ketika saya menyadari saya gagal, tidak mungkin mengajak seluruh anggota DPR RI bikin partai pun susah, untuk bisa mayoritas susah membuat undang-undang. Kalau presiden nggak mau, repot juga. Tapi kalau presiden sendiri masih ada kemungkinan setahun bisa berlaku, dia keluarkan Perpu. Nah makanya kata nggak bisa, saya lagi berpikir kalau nggak bisa mengubah undang-undang, minimal ini teori yang kedua. Kalau kepalanya lurus, bawahnya tidak berani tidak lurus. Nah minimal kalau saya jadi bupati, jadi gubernur, kalau sayanya lurus, bawahan saya tidak berani. Nah, tapi kan saya juga tidak imun. Kalau saya pergi bagaimana? Kalau saya takut bagaimana? Makanya mesti membuat sebuah sistem. Makanya misalnya kami juga perlu bergaul seperti ini. Kita terima kasih sama ICW, kita bentuklah unit pengendalian gratifikasi gitu kan, supaya ada budaya itu. Nah kita juga minta ICW tolong cek gaya hidup pejabat DKI. Kita pengen tahu nih luar negeri berapa kali. Nah kita butuh nih teman-teman geng yang seperti ini. Nah yang kedua, tentu kita harus berani membuat satu sistem yang transparan. Kami berusaha semua data keuangan kami buka. Ini sekarang tahun 2015, saya sudah minta seluruh dinas, kalau bahas anggaran dengan DPRD tidak mau diupload ke YouTube, tidak direkam, jangan dibahas. Kita ajak ribut aja udah, kemerang tanggung. Ajak ribut aja saya bilang. Nggak ada pilihan. Memang banyak orang-orang Tionghoa yang tua-tua datang ke saya, kasih tulisan, nasihatnya sederhana. Kalau 1000 teman masih kurang, 1 musuh kebanyakan. Jadi kamu jangan cari musuh. Tapi saya jawabnya begini, saya sepakat dengan kata-kata itu. Masalahnya kalau musuh saya sudah 1000, nambah 50 kan tidak ada artinya, sama aja dong. Ya saya sekalian nambah aja. Nah ada rangka nambah ini, kita juga lagi berpikir gimana caranya supaya anak-anak muda yang jujur bisa jadi pejabat di DKI. Habis muter-muter dia terus, kalau dipecat masih posisi yang sama. Makanya akhir Desember, habis anggaran selesai, saya mau stafkan banyak pejabat di DKI. Kita mau kasih kesempatan yang lain untuk naik. Kalau sampai 1000, 2000 orang bagaimana? Goncangannya ada nggak? Ya bisa ada, bisa nggak ada. Tapi kalau kita nggak pernah coba, nggak tahu kan? Ya udah coba aja. Yang coba kan mati. Kalau cuma coba mecat-mecat orang kan nggak apa-apa kan? Coba dulu. Kalau salah bagaimana? Kalau salah ya balikin. Daripada kita salah kira dia baik, tahu-taunya dia nggak baik, program kita telat jadi 3 bulan. Nah kita lagi dorong konsep-konsep seperti ini, kita lakukan. Anggaran kita juga pengen pengawasan dari masyarakat. Kami Senin akan launching sistem smart city kami. Masyarakat bisa lapor apa saja di dalam sistem ini dengan sistem Android, dan ini terbuka. Nanti CCTV, keuangan di Jakarta ini kita bikin tidak ada rahasia. Rapat-rapat tentang tata ruang itu juga kami upload di YouTube.
Jadi kita tahu persis kenapa si A dapat izin apartemen, si B tidak dapat. Dia tidak ada lagi paham-pahaman dengan kita. Jadi dia katakan tidak ada manusia yang imun. Saya juga tidak imun. Jadi kalau kita buka transparan, kita kan tidak berani macam-macam juga kan, karena semua terbuka. Semua keputusan kita itu ada dasarnya. Nah ini yang kita dorong, ada semua transparansi. Memang saya berharap Jakarta ini kita kerjasama dengan KPK juga, dengan PPATK. Saya lagi kirim surat juga ke lagi draft dengan PPATK mau bikin MOU juga, sehingga nanti setiap transaksi Jakarta itu tidak boleh tarik uang lebih dari 25 juta untuk seluruh dinas. Jadi semua harus ditransfer. Masih main nggak? Masih ada oknum lurah yang potong 40%, masih store menyetor, masih ada terjadi. Jadi dengan cara tidak ada kontak, kami harapkan bisa kami telusuri kemana uangnya. Nah itu yang lagi kami kerjakan. Tentu saja perlawanan pasti tinggi. Fitnah-fitnah kepada saya juga, sehingga ada bagian dari orang dalam ikut. Orang DKI dari dulu miras boleh dijual kok bukan gara-gara saya. Saya cuma minta diawasin anak saya legalkan miras. Semua orang tahu tuh Alexis banyak dari luar negeri katanya. Nggak ada yang ribut. Kali jodoh, lokalisasi saya mau bersihkan, ributnya ke yang lain. Ini contoh. Sebenarnya saya berpikir semua ini adalah bagian dari kenyamanan yang diganggu dari DKI. Puluhan tahun dengan uang yang baik, misalnya lurah, saya mau kasih 25 juta dengan sistem tunjangan kinerja daerah yang dinamis, orang marah. Jadi bapak ibu tidak tahu, lurah itu kasih surat keterangan bisa minta persen, kegiatan dia sembelih 40%. Itu lebih gede. Kalau orang kurung 25 juta nggak mau sebulan. Tapi kalau yang mau kerja beneran, ini mau. Nah sama dulu saya bilang tukang parkir saya mau kasih 2 kali UMP, preman, marah orang sama saya. Nyatanya parkir-parkir itu dia dapat 150.000 sehari. Kalau dia kasih dia gaji UMP dia tidak mau. Contoh Jalan Sabang, dulu semalam sehari itu DKI cuma di stop 500.000. Saya bilang gajinya 2 kali UMP ya. Sudah swasta pasangin mesin meter. Semalam tau nggak berapa? 24 juta. Itu baru setengah. Lalu saya bilang yang pasang kamu gaji urus semua 30-70 deh. Kami 30 nggak apa-apa. 30 kami pun masih 7 juta sampai 8 juta satu hari. Makanya seluruh Jakarta mau pasang sistem. Yang bawah senang, yang atas yang dapat terima setoran tidak terima. Makanya ini mulai main politik. Kalau saya paling gampang jadi kelemahan saya. Udah Cina kafir, udah komplit. Jadi mainnya cuma itu aja. Saya pikir saya pikir cetak baju kaos juga nih, aku bangga jadi kafir, yang penting gak korupsi. Tapi bukan kafir gitu kan. Jadi saya inti masalah itu soal korupsi sudah gitu. Cuma itu dimainkan karena kenyamanan orang terganggu. Misalnya itu ada pengusaha nyolong koefisien dasar bangunan, itu bisa bayar MM-an, kita tangkap. Nggak bisa ganti tanah, berapa nilainya, berapa hektar, ganti. Nah jadi kita mulai lakukan tindakan-tindakan. Jadi saya katakan kita eksekusi ini kaum oknum melarat sampai oknum konglomerat bisa tersinggung. Di sungai-sungai juga ada oknum melarat yang memperalat orang miskin, bikin petak-petak disewakan. Ini juga kita dorong masuk rumah susun, dicolok juga. Jadi kelihatannya memang Desember ini banyak pentolan-pentolan di DKI yang orang top-top itu akan saya stafkan. Jadi mau tidak mau kita harus berani lakukan. Saya memang juga bergumul ya, stres juga nih. Kalau dilakukan, perlawanannya seperti apa? Tapi saya berpikir kalau tidak dilakukan, nggak pernah coba kan. Nah saya coba dulu aja. Kira-kira perlawanan mereka sampai di mana. Nah saya kira itu kira-kira bisa dilakukan di DKI. Mudah-mudahan semua program di DKI, mau macet, mau banjir, mau pelayanan, semua akar masalahnya adalah, akar semua masalah DKI adalah korupsi. Nah kalau kita bisa bereskan ini, kita tekan,
Saya yakin semua pelayanan terpadu, mau macet, mau banjir, kesejahteraan masyarakat, itu pasti bertahap akan kami penuhi. Terima kasih. Ngobrol sebentar aja, saya penasaran Pak. Ini kan kita memerangi korupsi Pak. Apa sih yang biasa Bapak pesankan ke pegawai DKI supaya ya kalimat yang paling jitu biasa Bapak pesankan ke mereka Bapak? Saya cuma bilang cukupkanlah dirimu dengan penghasilanmu udah. Kalau penghasilanmu nggak cukup, kasih tahu gua akan naikin gaji lu. Kira-kira gitu. Itu ngomong gitu aja, cukup aja dengan penghasilan kamu, kita hitung-hitungan dong. Kalau memang nggak cukup, kasih tahu saya. Nah, saya tanya sama PNS yang paling rendah, berapa gajimu? Bawa pulang 7 juta. Loh, itu dari gaji resmi kan? Honor-honor berapa? Ya, kalau lagi ditunjuk Pindro bisa 10 juta Pak. Ternyata honor-honor di DKI di luar gaji setahun saya kumpulin 2,3 triliun, kurang ajar nggak? 2,3, makanya tahun depan saya potong. Nah yang biasa nyolong dinaikin gaji 12 juta juga males. Tapi yang baik mau. Nah saya pikir tunjangan kinerja daerah yang dinamis. Jadi kalau kamu tidak mau, saya bilang begini, saya ini udah kepala tanggung sebetulnya. Bukan mau jagoan itu cuma di film kungfu saja. Jagoan itu lawan 5, 10. Saya bukan jagoan, tapi saya tidak ada pilihan. Kalau kalian tidak mau ikut, mau duel pun gue ladenin satu lawan satu. Saya siap secara mental dan fisik untuk berantem, saya bilang. Itu kira-kira ngomong kayak gitu. Cara ngomongnya begitu. Saya bukan pegawai DKI Pak, saya pusing nih Pak. Langsung Pak, atau saya minta langsung. Saya kurang gaji Pak ya. Mungkin saya terus terang kayak gitu. Tapi terima kasih Pak Ahok, itu menarik sekali bagaimana seorang pemimpin bisa punya niat untuk bisa memerangi korupsi. Kalau kurang bilang ke saya nanti saya naikin gaji, tapi dengan catatan kinerja juga harus baik.